Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baris paling bawah halaman 31 babu syurutis sholat. Waman adapun siapa orang itu ajaza tidak mampu siapa man an satri auratihi dari menutup auratnya man fi sholati di dalam sholat bi alam yajid, gambarnya dengan sekira tidak menemukan siapa man satiron pada perkara yang menutupi auhu bisa atau dikurung siapa man fi makanin dalam suatu tempat najzin yang najis walaisa dan tidak ada itu ma'ahu beserta man apa illa saubun kecuali satu pakaian. Mustasna bi'illah, kalau mustasnanya ini termasuk istisna mufarraq, maka i'rabnya mustasna bihasabil awamil. Illa saubun, apa illa saubun kecuali pakaian, la yakfi yang tidak menutupi apa saubun hi pada man lil aurati untuk aurat wal makani dan tempat. Ya sholat maka sholat siapa man arian halnya telanjang bitamami ruku'ihi dengan sempurnanya rukuknya man wa sujudihi dan sujudnya man wujuban dengan wajib. Jadi seandainya seseorang ini tidak menemukan penutup aurat atau dia misalkan terkurung berada di penjara, diculik di penjara, tempatnya itu semuanya belepotan najis, semuanya berlumuran najis. Dia cuma menemukan satu pakaian yang tidak cukup untuk menutup aurat dan menutup tempat sekaligus. Jadi cukupnya misalkan buat nutup tempatnya aja. Ya diutamakan tempatnya aja. Dia sholatnya telanjang. Sholatnya telanjang nggak apa-apa. Dan tidak perlu mengulang lagi sholatnya. Dan semua rukunnya dikerjakan secara sempurna, rukuknya, sujudnya sempurna. Lah kalau ngelihat itu nanti gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, ngelihat aja. Lah kan nggak ada yang lain. Wala i'adata, tapi kalau nggak khusyuk ya merem aja nggak apa-apa. Wala i'adata dan tidak ada mengulang itu maujud alaihi atas man. In qadara jika mampu siapa man ala satirin atas menutupi ala satirin atas perkara yang menutupi. Wa innama yusalli dan sesungguhnya sholat siapa man inda dhaikil waktu ketika sempitnya waktu awil ya'si atau putus asa atau pesimis dengan adatnya atau secara adat min husuli satirin dari hasilnya perkara yang menutupi mu'tabarin yang bisa dianggap. Tapi kalau dalam kondisi nggak menemukan satir itu tadi, ini musolli ini menunggu dulu sampai waktunya mepet. Ditunggu, jangan langsung sholat di awal waktu. Saking semangatnya sholat di awal waktu nggak punya pakaian. Ditunggu dulu sampai punya penutup aurat. Kalau sampai mendekati waktu habis ternyata tidak menemukan penutup aurat juga, maka baru melakukan sholat tadi sekedar sebisanya meskipun tanpa penutup aurat. Wasalisu adapun yang ketiga itu syarat yang ketiga itu dukhulul waktu masuknya waktu. Fi idrokuhu yaitu menemukannya man bi nafsihi dengan dirinya man au bi ikhbari siqati atau dengan ceritanya orang yang bisa dipercayaan muayyanatin dari pengamatan atau mengetahui waktu sholat ini dari orang yang terpercaya dari mengamati langsung atau melihat langsung. Au bi baitil ibrati atau dengan
alat yang disebut Baitul Ibroh, jadi semacam kayak kompas gitu, tapi dia fungsinya untuk mengetahui waktu masuknya waktu-waktu sholat. Kalau sekarang mungkin jam gitu, karena ini masa zaman dulu disebutnya Baitul Ibroh, beda dengan jam yang sekarang. Li'arifin untuk al-ma'rufi yang diketahui, li'arifin oleh orang yang tahu, bihi dengan Baitul Ibroh. Walau bi ghalabati dzanni, walaupun dengan menangnya persangkaan, an-nasyi yang muncul, an ijtihadin dari ijtihad, bi an ijtihada dengan sekira berijtihad siapa orang, linahwi ghaimin karena semisal mendung. Masuknya waktu sholat ini harus benar-benar tahu masuknya waktu sholat walaupun dengan persangkaan yang kuat gitu. Misalkan belum ada jam pada zaman dulu ya, belum ada jam, mau mengetahui waktu sholat duhur kan harus ngukur dulu bayang-bayang benda, bayang-bayang sudah melewati bayang-bayang istiwa, baru masuk waktu duhur. Untuk mengikut waktu asar, bayang-bayangnya sudah melebihi panjangnya bendanya, itu baru masuk waktu asar. Nah kalau ternyata mendung nggak bisa diukur, nah ini dengan cara ijtihad. Jadi misalkan dulu misalkan habis sholat duhur baca ayat kursi sekian kali atau baca wirid apa sekian kali baru masuk sholat asar, yang di ijtihadnya pakai itu, pokoknya pakai ijtihad sebisanya gitu. Kalau ternyata sudah diijtihati, sudah ada persangkaan, ini mah udah masuk waktu gitu, baru nanti boleh melakukan sholat. Kalau nggak ada ijtihad sama sekali, nggak ada tanda, nggak ada alat apa, langsung aja asal sholat, ternyata belum masuk waktunya, nggak sah. Jadi harus ada upaya dulu untuk memastikan apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Mana tadi? Fi sholati, di dalam sholat al-mu'aqqatati yang di waktu-waktu kal fardi seperti sholat fardu al asli yang asli. Wa huwa adapun al fardi al asli itu fardu ain bisyar'i dengan syariat, la bin nadhari tidak dengan nazar. Maksudnya fardu asli itu fardu yang asli yang sifatnya fardu ain disebabkan diwajibkan oleh syariat, bukan fardu yang disebabkan karena nazar. Kan ada tuh sholat yang sebenarnya hukumnya sunnah, tapi karena dinadari menjadi wajib. Itu bukan fardu yang asli gitu. Itu penamaan aja. Berarti fardu palsu sudah bukan begitu. Maksudnya fardu asli itu dari sononya itu sudah disyariatkan fardu gitu. Yang dinadari sunnah terus dijadikan nadar, ya tetap fardu gitu. Nggak ada palsu-palsuan ya. Istilahnya ada fardu yang asli. Wa bihi, dan beberapa yang mengikuti al-fardi al-asli. Fayadkhulu, maka masuk apa, waktu rawatibi, waktunya beberapa sholat rawatib. Allati rupanya rawatib qalbal fardi, yang sebelum sholat fardu. Bidukhuli waktil fardi, dengan masuknya waktu sholat fardu. Warrawatibi, dan beberapa sholat rawatib allati rupanya rawatib ba'dal fardi, yang setelah fardu. Yadkhulu, masuk apa rawatib, rawatib ya. Yadkhulu, masuk apa waktu rawatib. Yadkhulu, masuk apa waktunya rawatib bi fi'lil fardi, dengan melakukan sholat fardu. Wa syurita, dan disyaratkan apa al-ba'diyatu wa syurita, dan disyaratkan al-ba'diyata pada waktunya sholat ba'diyah apa, sihatul fardi, sahnya sholat fardu, yakinan dengan yakin. Jadi kalau sholat ba'diyah itu syaratnya sholat fardunya juga harus sah. Kalau sholat fardunya nggak sah, ya belum masuk waktu sholat ba'diyahnya gitu. Jadi begini, waktu sholat qobliyah duhur itu dimulai dari begitu masuk waktu sholat duhur sampai habis sholat duhur, itu waktu sholat qobliyah. Tapi kalau waktu sholat ba'diyah, masuk waktu duhur ini belum boleh sholat ba'diyah. Jadi masuk waktu ba'diyahnya setelah dia melakukan sholat duhurnya itu. Makanya ketika seseorang sudah melakukan sholat duhur, dia boleh melakukan sholat ba'diyah
di setelahnya. Nah, karena apa? Karena waktunya qobliyah duhur itu dari setelah masuk waktu duhur sampai waktu duhur habis. Itu waktu sholat qobliyah. Asal diniati aja. Usolli sunata duhri qobliyatan. Meskipun dilakukannya setelah sholat duhur. Tapi kalau ba'diyah nggak bisa dilakukan sebelum sholat duhur. Karena waktu ba'diyah itu setelah sholat fardunya dikerjakan. Jadi sholat fardu dulu, baru ba'diyah. Gitu ya. Wa yakhruju, dan keluar apa waktu nau'aini, waktunya dua macam, ba'diyah dan qobliyah. Bi khuruji waktil fardi, dengan keluarnya waktu sholat fardu. Walau qabla fi'lil fardi, walaupun sebelum melakukan sholat fardu. Wa hina idin, dan ketika ini yalghuzu membuat plesetan. Yulghuzu dibuat plesetan. Bil ba'diyati, dengan sholat ba'diyah. Apa bil ba'diyati? Yulghuzu dibuat plesetan apa bil ba'diyati, sholat ba'diyah. Wa yuqalu, dan diucapkan lana sholatun kharaja waktuha wa lam yadkhul. Nah, ada plesetan kan, di fikih itu suka ada alghos. Alghos itu kata tebak-tebakan gitu loh. Ini ada tebak-tebakannya begini. Lana sholatun kharaja waktuha wa lam yadkhul. Kami memiliki sholat yang sudah keluar waktunya padahal belum masuk waktunya. Apa itu? Tebakannya begitu. Sholat yang waktunya belum masuk tapi sudah keluar waktunya. Apa itu? Kalau sholat duhur kan sudah ketahuan masuk waktunya. Kita nggak mengerjakan, tahu-tahu sholat asar, berarti waktunya keluar. Ada masuknya, ada keluar. Nah, ini ada sholat nggak tahu masuknya, nggak ada masuknya tapi ada keluarnya. Nah, sholat apa? Yaitu sholat ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah yang belum dikerjakan, tapi dia juga belum melakukan sholat fardunya sehingga keluar waktu. Ini plesetannya begitu. Wa wujudu sababi, dan wujudnya sabab. Kalau di dalam fikih itu ada beberapa plesetan, di antaranya begini. Sholat wala nawa wala sholat. Sholat tapi tidak niat, niat tapi tidak sholat. Apa itu? Yaitu sholat orang sholat Jumat yang tidak mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Jadi dia menemui imam pas sholat Jumat, nemu imam itu di rakaat terakhirnya. Akhirnya dia takbir niatnya sholat Jumat, tapi yang dilakukan selanjutnya 4 rakaat seperti sholat duhur biasa. Jadi kalau di algos atau bahasa plesetan fikihnya itu sholat wala nawa wala sholat. Itu contoh plesetan fikih. Ada contoh lagi plesetan fikih begini. Lana imamun yusolli ma'ahu wa akalahu ba'daha gitu. Saya mempunyai imam yang saya sholat bersamanya, kemudian saya memakan dia setelahnya. Ini hukumnya adalah ketika ada seseorang dilahirkan dari sapi, ada orang lahir dari sapi, maka dia wajib melakukan sholat seperti biasa, tapi dia juga boleh disembelih seperti halnya sapi. Makanya al-ghos fikihnya seperti itu, plesetan fikihnya. Saya memiliki imam yang saya sholat bersamanya, tapi setelah sholat saya sembelih dia, saya makan. Itu secara hukum fikih ada seperti itu. Lanjut ya. Wa wujudus sababi, dan wujudnya sabab fi sholati, di dalam sholat. Allati rupanya sholat laha, yang itu untuk alati sababun, adapun sebab. Ka sholatil kusufi, seperti sholat kusuf. Begitu juga harus masuk waktu adalah sholat-sholat yang memiliki sebab. Maka disyaratkan harus wujudnya sebab secara yakin, seperti sholat yang memiliki sebab. Contohnya apa? Sholat kusuf, sholat gerhana. Linniraini, untuk matahari dan bulan. Untuk matahari dan bulan. Fala tasihu, maka tidak sah apa sholat muaqqatatun, yang di waktu-waktu, hatta yadkhula, sehingga masuk apa waktunya sholat. Wala sholatun, dan tidak sah apa sholatun laha, yang itu untuk sholat sababun, adapun sebab. Hatta yujada, sehingga ditemukan apa sababnya sholat. Yakinan, dengan yakin. Wa su'ila ba'duhum wallahu a'lam bishawab.